Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Aldito Christian Putra dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024 kelas E dengan NIM 24050974127. Pada video kali ini, saya akan membahas program grafika komputer menggunakan OpenGL. Pada program kali ini dibuat untuk tugas UTS. Pada program kali ini, saya akan membuat bangunan Rektorat Universitas Negeri Surabaya dengan tampilan final seperti ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan membuat project baru ya teman-teman. Kita bisa klik create a new project yang ada di bawah sini, kita klik. Kita pastikan ini berada di project yang kosong ya teman-teman. Kita bisa next. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti project name-nya ini dengan apa yang teman-teman inginkan ya. Semisal grafika komputer, semisal judul apa yang teman-teman buat pada project kali ini. Semisal saya ini sedang membuat Rektorat UNESA, silakan teman-teman bisa ganti di sini. Lalu teman-teman bisa klik create. Berhubung saya sudah membuat project, jadi kita bisa kembali saja teman-teman dengan cara klik back, lalu kita bisa klik project yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat. Di sini ada struktur dasar, di mana di sini library ya teman-teman. Library yang pertama ada library standar C untuk fungsi umum seperti exit. Dan yang kedua, saya menggunakan library Glut untuk membuat jendela dan menggambar grafis. Lalu di bawahnya, di sini ada fungsi dasar menggambar bentuk ya teman-teman. Di sini ada void draw quads, draw atap, tangga, draw atap samping. Nah, untuk pertama terlebih dahulu di sini fungsi untuk menggambar sebuah persegi 4. Di mana saya menggunakannya untuk tembok, kaca, pintu, logo dan lain-lain. Nah, yang pertama di sini ada GL Begin. Di sini saya membuat kuat ya teman-teman. Di sini saya membuat kotak. Nah, GL Begin ini codingan awal untuk memulai menggambar bentuk 4 sisi. Saya membuat GL Quartz. Di sini adalah awalan. Dan seperti namanya Quartz sendiri, ini berbentuk persegi ya teman-teman. Ada 4 sisi. Jadi kita menggunakan vertex juga 4. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Dan diakhiri dengan GLN. GLN ini adalah codingan untuk kita menyelesaikan yang telah kita buat ya teman. Di sini membuat menggambar persegi, jadi kita bisa akhiri dengan GLN. Selanjutnya kita menggambar atap. Yang pertama kita ada GL Begin, GL Quads. Kita membuat kotak lagi ya teman-teman. Di sini selanjutnya juga ada GL Color. Sesuai dengan namanya, kita di sini membuat pewarnaan. Jadi melalui GL Color ini kita tidak menggambar cuma garis-garis saja, tetapi kita bisa mewarnai ya teman-teman. Selanjutnya, karena ini adalah quartz, berarti vertexnya kita membutuhkan 4 vertex. 1, 2, 3, dan 4, dan diakhiri oleh GLN.
Selanjutnya GL bikin, dan di sini ini quartz, ini triangle. Dimana ini kita membuat segitiga ya teman-teman. Karena segitiga itu ada 3 titik, kita membuat vertexnya juga 3 ya. 1, 2, dan 3, dan diakhiri oleh GLN. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi untuk menggambar tangga di bagian bawah gedung. Di sini ada GL begin, kita membuat segitiga lagi ya teman-teman. Kita membuat vertexnya 3, 1, 2, dan 3. Terus kita membuat segitiga yang kedua ya. Di sini 1, ini 2. Nah, di sini tetap vertexnya ada 3 karena di sini kita ingin membuat segitiga. 1, 2, dan 3, dan diakhiri oleh M. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk menggambar atap segitiga miring di sisi kiri atau kanan gedung. Ini adalah void draw atap samping. GL begin, kita membuat GL segitiga. Nah, kita di sini diberi warna, memberikan warna. Nah, di sini 0.65, 0.16, 0.16. Di sini warnanya adalah merah bata ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa membuat mengubah warna dengan sebebasnya, teman-teman, sesuai apa yang teman-teman mau. Ini ada 3 vertex karena segitiga, dan diakhiri oleh N. Untuk fungsi dasar dalam menggambar bentuk sudah, mari kita lanjut. Fungsi yang selanjutnya, yang di bawahnya, ini adalah gambar keseluruhan. Di sini saya membuat nama void render ya teman-teman. Nah, di sini GL clear color, di mana kita membuat semuanya ini menjadi sesuai apa yang kita inginkan, yaitu di sini saya membuat biru langit ya. Lanjut, di sini ada atap gedung tengah. Kita bisa memberikan push matrix, kita bisa menambahkan, lalu kita GL translate F, kita bisa geser posisi sedikit ke kiri atas. Lalu kita menggambar gedung tengahnya tersebut, lalu kita pop. Lalu kita membuat gedung kanannya ya teman-teman. Di sini ada atap, ini ada kotak samping kanannya, kotak kaca tengah, kotak pintu, bayang-bayang, tiang, garis lurus, kaca miring, garis lurus atas, penyangga. Nah, kita awali dengan push terlebih dahulu, kita menambahkan, lalu kita ada GL translate, ini membuat posisinya menjadi geser ke kanan. Dan lalu kita GL rotate, ini dimana kita merotasi agar sedikit miring ya teman-teman. Lalu ini ada GL scale, sedikit diperbesar, lalu kita menggambar, lalu kita pop. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, kurang lebih sama. Mungkin nanti di sini juga ada sedikit penambahan di color karena saya ingin membuat bentuknya ini supaya lebih enak dilihat, sedikit berwarna ya teman-teman. Dan jangan lupa kita tetap menggambarnya dengan cara draw quartz atau draw atap samping, draw quartz, dan sebagainya. Nah, ini sudah seperti yang di atas, hanya mengganti yang ada di dalamnya saja teman-teman, sesuai apa yang teman-teman mau. Bayang-bayang juga seperti itu, tiang, garis lurus. Nah, di sini tiangnya, karena saya ingin memiliki tiang 3 sesuai dengan gambar yang
ingin saya buat, yaitu di Rektorat UNESA, di mana itu banyak tiang, teman-teman. Di sini saya membuat 3 tiang. Di sini saya membuat draw quartz, di mana kita menggambar tiang yang pertama, yang kedua, dan tiang yang ketiga. Jadi ketika kita mau membuat tiang 3, jadi kita juga harus menggambarnya dengan 3. Kita juga bisa, semisal kita mau membuat 4, teman-teman juga bisa menambahkan satu lagi. Jadi sehingga tiangnya bisa menjadi 4. Di garis lurus, kaca miring, lurus atas, penyangga. Nah, selanjutnya gedung kiri. Gedung kanan sudah. Selanjutnya supaya proporsional, karena gedung Rektorat Unesa itu satu bentuk di tengah, ada gedung satu, terus kanan kirinya ada ya teman-teman. Sini seperti strukturnya, codingannya seperti yang ada di gedung kanannya. Tapi kita sedikit membedakan karena ada perubahan, ada bentuknya yang dan kanan dan kiri, jadi berbeda ukuran, berbeda posisi ya teman-teman. Kita di sini hanya menjadikan misal plus jadi minus ya teman-teman di GL Translate dan di rotate-nya. Misal tadi di gedung kanan ini translate-nya ini 225-nya ini positif, di sini minus ya teman-teman. Kita bisa cek. Nah, ini 225-nya plus, yang di kiri ini adalah minus. Rotate-nya juga di sini minus, yang di kanan plus. Begitu. Jadi untuk strukturnya sama, hanya mengubah di translate dan rotate-nya ya teman-teman. Ini masih tetap sama seperti di gedung kanan tadi, ada atap, kotak samping kanan, kotak kaca, kotak pintu, bayang-bayang, dan lain-lain. Sampai penyangganya. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Di gedung tengah. Sini ada samping-samping, gedung tengah kotak, penyangga abu dan kiri, dan lain-lain. Dan sini juga sama ya teman-teman, sebenarnya kita tetap menggunakan push lalu diakhiri oleh pop. Kita bisa mengubah warna dengan GL color. Di sini bisa diubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita translate, scale, lalu kita wajib ada draw kuat. Kalau tidak kita fungsikan draw kuatnya ini, maka tidak tergambar ya teman-teman. Gitu. Ini juga masih sama, hanya diganti isinya saja ya. Sebesar, kotak tengah, merah, putih. Nah, di sini sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Saya ingin membuat 3, jadi di sini kacanya ini kita membuat juga 3. 1, 2, dan 3. Sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini pintu. Nah, kita di sini membuat pintu 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, dan 3. Jendela atasnya juga kita membuat 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk logo. Di sini karena saya ingin memberikan logo yang seperti UNESA, kuning ya teman-teman. Jadi ini di luar ada biru, terus di dalamnya itu ada kuning. Jadi saya ingin gambar yang saya buat ini terkesan ini ada logonya ya teman-teman. Ini kacanya bagian kiri, kaca bagian kanan, kaca paling kiri, kaca paling kanan mentok, penyangga,
abu-abu, tangga dan tulisan universitas, ini tulisan, dan nah ini teman-teman, GL Flash, dimana semua yang sudah kita buat tadi kita harus tampilin di layar akhir kita. Jadi kita wajib juga menggunakan GL Flash ini ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya ini ada fungsi utamanya. Di sini ada GLUT init, dimana kita menginisialisasi GLUT-nya teman-teman. Selanjutnya di sini ada display mode. Kita membuat mode tampilan warnanya, yaitu dengan GLUT depth, GLUT single, GLUT RGBA. Selanjutnya di sini window position. Di sini posisi kita di jendela layar itu adalah 100 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini window size, ukuran jendela tampilannya. Di sini saya membuat 700 dan 700 400. Lalu di sini ada GLUT create window. Di sini saya membuat judul jendela saya itu dengan nama Rektorat Unesa. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengganti sesuai apa yang teman-teman inginkan ya. Bisa ya Rektorat saja atau Unesa, Rektorat Universitas Negeri Surabaya dan lain-lain. Nah, selanjutnya sistem koordinat 2D-nya di sini sudah saya buat juga main 300, 300, main 200, 200. Di sini yang pertama ini ada kiri, kanan, bawah, dan atas. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi untuk memanggil gambarnya. Dan yang terakhir, kita bisa jalankan loop utamanya, jalankan loop utama OpenGL. Dan selesai. Nah, itu tadi penjelasan yang sudah saya kerjakan proyek bangunan Rektor Universitas Negeri Surabaya. Kita bisa langsung lihat saja ya teman-teman. Kita bisa klik vokal Windows ini, klik. Nah, tampilan finalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi gedung kanan ini, gedung kiri ini. Jadi ketika kanan positif di sini, kita hanya tinggal membuat dinegatifkan saja teman-teman, karena hanya ingin merubah posisinya saja. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.